Mungkin banyak teman-teman masih belum tahu, tapi tahun ini adalah tahun pertama di mana dana BOS itu yang tadinya lewat Pemda, rekening Pemda dulu, itu langsung tertransfer dari Kementerian Keuangan, langsung ditransfer kepada sekolah. Di tahun-tahun sebelumnya ini menimbulkan penundaan 2 bulan, 3 bulan, di mana banyaknya orang tua harus menalangi dulu biaya operasional sekolah berbulan-bulan. Ini nggak sering diberitakan, tapi kalau kita tanya, banyak sekali di masyarakat yang pertama kali tidak diminta nalangin dulu uangnya oleh kepala sekolahnya. Jadi banyak sekali kepala sekolah merasa begitu terbantu dengan adanya reformasi gabungan antara Kemendikbud dan Kemenkyu untuk dana ini ditransfer langsung ke sekolah. Kedua, pada saat ini urgensi krisis ini, dana BOS yang tadinya disekat-sekat, ada limitnya untuk guru honorer, ada limitnya untuk buku dan lain-lain, di mana kebutuhan sekolah itu begitu variatif, tergantung daerahnya. Apalagi di masa krisis seperti ini, itu kita berikan relaksasi bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk misalnya kalau krisisnya ekonomi untuk bisa mendukung guru honorer. Kalau misalnya krisisnya kesehatan bisa untuk membantu protokol kesehatan di zona hijauan kuning. Kalau memang krisisnya PJJ bisa untuk beli-beli gawai, laptop maupun tablet atau handset untuk dipinjamkan ke anak-anaknya. Bahkan untuk kuota pun bisa digunakan. Jadi itu adalah inovasi keuangan di dana BOS yang kita lakukan. Kita mengambil posisi ini masa krisis, kita harus berikan diskresi kepada kepala sekolah untuk bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Ada di tahun 2021, ini kabar baru yang luar biasa, kolaborasi antara Kemendikbud dan Kemenkyu, untuk pertama kalinya dana BOS itu perhitungannya bukan hanya berdasarkan bukan hanya berdasarkan jumlah siswa. Di mana situasi yang terjadi sekarang, kita melihat begitu banyak daerah 3T tidak mendapatkan bantuan yang cukup karena hitungannya cuma jumlah siswa saja. Tidak ada perhitungan apakah unit cost di daerah terluar dan tertinggal itu lebih mahal. Tidak ada perhitungan bahwa anak-anak sekolah-sekolah yang lebih kecil jumlah muridnya dirugikan dengan skema itu. Jadilah kami dan Kemenkyu bekerja sama untuk menemukan suatu cara agar kita berpihak kepada daerah terluar dan tertinggal di Indonesia agar mereka mendapatkan unit cost per anaknya jauh lebih besar. Jadi mulai tahun 2021 daerah 3T kita per anak akan menerima secara signifikan lebih besar daripada sekolah-sekolah yang besar yang memang sudah di kota-kota yang lebih mapan dan lain-lain. Jadinya ini merupakan reformasi kalkulasi dana BOS yang cukup luar biasa dan ini akan transformatif. Kita menambahkan sekitar hampir 3 triliun tambahan dana BOS untuk bisa mengakomodasi. Jadi tidak ada yang dikurangi, tapi bagi di daerah 3T dan yang sekolah-sekolah kecil di pulau-pulau, daerah terluar itu akan meningkat per siswanya. Karena setiap sekolah itu ada fixed cost-nya. Jadi itu menurut saya merupakan suatu hal yang jarang dibicarakan tapi merupakan inovasi yang menurut saya cukup luar biasa dan akan transformatif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!